Soal nomor 15 ini adalah tentang aplikasi dari fungsi kuadrat. Sebuah peluru ditembakkan ke atas. Tinggi peluru pada saat T, detik T itu waktu ya, time, dirumuskan oleh HT. Nah, di situ fungsinya HT, kita tulis saja langsung 40T minus 5T kuadrat. Nah, katanya nih, H itu height, satuannya meter nanti. Maka tinggi maksimum yang dapat ditempuh. Nah, ini tentang titik maksimum ya, rumusnya YP itu rumusnya adalah D per min 4A. Yaitu maksimum ya. Kalau di sini berarti H tinggi maksimum. Yaudah kita cek aja A-nya di situ. A itu yang nempel sama kuadrat ya, jadi min 5. B itu yang nempel sama variabel 1, jadi 40. Nah, C-nya 0 karena nggak ada. Yaudah kita masukin ya, YP, D. Diskriminan tuh B kuadrat min 4AC, jadi 40 kuadrat kurangi 4, A-nya min 5, C-nya 0. Nanti kita kali-kali dibagi min 2A ya, min 4A, min 4 kali min 5. Ini 40 kuadrat kita tulis 40 kali 40 aja biar nanti nggak perlu ngitung pusing-pusing. Ini 0 ya, 0 nggak usah. Jadi min 4 kali min 5 itu 20. Kan ngitungnya nggak pusing. Kita coret-coret ya. Habis yang bawah, yang atas tinggal 2. Jadi hasilnya adalah 40 kali 2, 80. Satuannya dalam meter. Itu mencari tinggi maksimum sebuah peluru ya, difungsikan dalam fungsi kuadrat. Oke, itu mungkin soal fungsi kuadrat sampai nomor 15. Setelah itu kita lanjutkan soal tentang statistika. Soal nomor 16 adalah ini tentang data deskriptif. Ini terdapat diagram batang. Nah, perlu kalian tahu bahwa di sini diagram batang cara membacanya itu ada dua sumbu ya, sumbu X sama sumbu Y. Nah, itu nanti berbeda-beda tergantung keterangan yang dituliskan. Kalau di sini sumbu X-nya itu katanya skor dan sumbu Y-nya adalah tentang peserta. Ini biar kita bisa membaca data. Nah, batang ini berarti skornya paling kecil 45, paling tinggi itu 90. Nilainya itu banyaknya peserta itu paling kecil 1 ya, paling tinggi ini ada 6. Nah, pertanyaannya, banyak calon mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 70. Yang nilainya lebih dari 70, nah 70 ikut enggak? Berarti di atas 70 ya. Di atasnya 70, 70-nya enggak ikut. Berarti siapa aja ya? Yang 85 sama yang 90. Kita lihat yang 85 nih lurusnya, ada berapa orang? Ada 2 orang. Oke, ada 2, kita tambahin yang 90 ini kita luruskan ke kiri, ada 1 orang. Jadi totalnya adalah 3 orang. Nah, tentu gampang banget. Tapi buat yang nggak punya pengalaman membaca data, maka membaca soal seperti ini pusing ya. Dan ini adalah mungkin yang mesti kita pahami dari sekarang, sejak dini. Karena untuk kedepannya mungkin dunia ini akan banyak sekali data-data seperti ini. Dan itu tentu setiap orang itu diwajibkan ketika kita punya cita-cita kerja di sebuah perusahaan itu harus bisa membaca data. Apalagi tes-tes yang model masuk perguruan tinggi negeri itu juga tekankan tentang data seperti ini. Jadi mesti kalian pahami ya sejak dini biar nanti sananya nggak bakalan ulangin lagi belajar dari awal. Oke? Soal nomor 17 ini tentang jangkauan antar kuartil. Nah, pertanyaan ini memang sengaja karena untuk mengetahui jangkauan antar kuartil kita mesti nyari kuartil 1 sama kuartil 3. Jadi soal yang paling bagus memang ini jangkauan antar kuartil. Karena kita harus dituntut bisa kuartil 1 dan kuartil 3. Pertama, biar nanti teliti jawabnya nggak mengulang 2 kali, kita itu harus hitung dulu banyak datanya. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kemudian langkah selanjutnya kita urutkan dari yang paling kecil ya. Kalau di sini kita lihat yang paling kecil 39. Setiap kalian mengurutkan kalian coret aja 39. Setelah itu kita lihat lagi, oh ini ada 41, kita tulis 41. Setelah itu ada 43 ya. 43, terus nanti 44. Terus setelah 44 ada 50. Nah, ini udah. Ada yang lewat nih, 36 ternyata yang paling kecil ya. Kayaknya itu harus teliti hitungnya. Kemudian ada 55 ya, setelah itu 55. Nah, yang terakhir ini ada 58, ada 64, kemudian ada 72. Setelah itu kita hitung lagi, benar nggak? Tadi ada 10, setelah kita urutkan ada 10 juga nggak? Tuh, 2, 3, 4. Ternyata benar, masih ada 10 ya. Nah, karena yang ditanyakan ini adalah jangkauan kuartil, kita mesti nyari Q1 sama Q3.
Jadi 10 data kita bagi jadi 2 dulu. Berarti yang kiri kita ambil 5 ya. Yang kanan juga kita ambil 5. Dari kanan ngambilnya. Nah, ini. Nah, yang tengah-tengah ini nanti Q2. Cuma nggak kita butuhin. Kita cukup butuh Q1. Q1 itu apa? Yang sebelah kiri kita bagi 2 aja. Nah, ini nilai Q1-nya ya. Q1-nya itu 41. Yang Q2 juga sama. Bagi 2 aja. Tengahnya berarti Q3-nya itu 58. Jangkauan antar kuartil, CAQ ya antar kuartil itu rumusnya Q3 dikurangi Q1. Q3-nya 58, Q1-nya 41. Hasilnya adalah 17. Gitu. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Nah, ini pertanyaannya adalah mencari min. Min itu sama aja rata-rata. Jadi mau soal dibuat dengan bahasa apapun, intinya dalam matematika juga kita harus belajar memahami istilah atau sinonim. Jadi min itu adalah rata-rata. Nah, rata-rata itu rumusnya apa? Kita lihat dulu datanya. Ini namanya data tunggal tapi berfrekuensi. Maka untuk rata-rata kita butuh satu tabel lagi ya. Namanya adalah skor itu sama aja X, frekuensi itu sama aja F. Nah, kita butuh tabel lagi X kita kalikan sama F-nya. Nanti mungkin soalnya kalian mending langsung coret-coret di soalnya aja. Nah, kalau kita tulis ulang itu memakan waktu yang lama ya. Kita kaliin yuk 3 kali 1, 3, 4 kali 3, 12, kaliin jadi 30, 48, 77, 56, 18, dan 20. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahin ini 15, 45 ya. 15, 45, tambahin jadi 93, 93, 170, 70 jadi 200, 226, 226 tambah ini jadi 230, 44 ya. 44 tambah ini jadi 264. Jadi ya hasilnya nanti rata-rata 264 total hasil kalinya ya. Kita tambah dengan frekuensi. Ini 4, ya 4 tambah 6, 10, tambah 18, 18 tambah ini 29, 29 tambah 7, 36, ini 38, dan tambah ini 40. Jadi kita bagi dengan jumlah frekuensi. Nah, pembagian seperti ini ya, pakai porokapit boleh, atau awangan juga boleh. 4 kali berapa yang hasilnya itu mendekati 26 ya, sekitar kali 6 ya, 60-an ya. 6 kali 4 kan 240, sisanya kan 24. 24 dibagi 4 ya 6. Ini hasilnya 6,6. Itu rata-ratanya. Lanjut ke soal nomor 18. Kita rata-rata sebuah nilai ulangan matematika 5 siswa. Jadi kita tulisnya di sini ada orang atau siswa sama rata-ratanya atau nilainya. Jadi kalau 5 orang itu katanya nilainya 62 ya. Jika nilai satu orang tuh nggak ikut, rata-ratanya berubah menjadi 60. Berarti yang kita tulis berapa orang? 4, karena satu orang nggak ikut. Nilainya adalah 60. Ini ditanyakan nilai ulangan siswa yang tidak diikutkan. Yang tidak diikutkan berarti satu orang, ya kan? Anggap aja nilainya X. Terus caranya dikali-kali aja, terus dikurangi. Ya. Dikali. Kita kali 5 kali 62, itu sama saja angkanya ini kita bagi 2. Jadi 310. 4 kali 60 itu 240 ya. Kalau kita kali jadi nilainya adalah 1X sama dengan kita kurangi yo. 0 ke 1 kurangi 4 berarti 70 tuh ya nilai yang nggak ikut tes gitu. Soal nomor 20 ini tentang modus dari data tuh kelompok ya. Nah, ini modus memang pertanyaan yang sangat gampang banget. Kita harus ingat rumusnya. Rumusnya modus itu sama aja TB. TB itu tepi bawah ditambah D1 bagi D1 tambah D2 dikali C ya. Ini rumus modus. Langkahnya kita cari yang paling banyak frekuensinya di sini, yaitu 19. D1 itu tinggal dikurangi aja sama atasnya. Berarti D1-nya ketemu 19 kurang 8, 11. Nah, kalau D2 kurangnya sama yang bawahnya. Jadi 4 ya D2-nya. Tapi bawah itu ini nih, bawahnya ini kita kurangi 0,5. Sehingga modusnya 5, 8,5. Kita tambahkan dengan D1-nya itu 11. D1 tambah D2 kita tambahin 15. Itu banyaknya kelas, kita hitung. Dari sini ke sini jaraknya itu 9. Terus setelah itu kita coret-coret aja nih, 9 bagi 3, 3. Nih, bagi 3, 5. Ini sama aja 58,5. Ditambah dengan 11 kali 3 itu 33 per 5 ya. Nah, ini pembagian dengan 5